Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Ajeng Ratasari, NPM 240200816 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan memaparkan 4 materi mengenai yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivistik, yang keempat teori kemanistik. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini orientasi pada perilaku yang lebih baik. Prinsip teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Namun, penerapan teori tersebut dalam pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada. Prinsip teori belajar behavioristik: seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar. Menurut teori ini, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Adanya penguatan, yaitu hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Hukum pada teori behavioristik mencakup 4 hukum. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket bahasa Indonesia karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik untuk belajar, untuk terus belajar. Yang keempat, hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang dibentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Teori belajar ini dianggap sudah kuno oleh sebagai kalangan, namun sampai saat ini teori ini masih sering digunakan di Indonesia. Memangnya apa ciri yang membedakan teori ini dengan teori belajar yang lain? Teori ini mengutamakan pengaruh lingkungan, hasil pembelajaran, fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Misalnya meminta maaf, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan teori belajar behavioristik
Teori belajar yang umum digunakan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari beberapa contoh. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Jika guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuknya kebiasaan yang diinginkan. Guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Guru harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Produk yang dibuat oleh manusia selalu memiliki dua sisi yang saling berkebalikan, yaitu kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan teori behavioristik. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar ini, kelebihan peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktek yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linier dan konvergen, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Yang kedua, kekurangan membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Pengertian teori kognitif. Pengertian teori kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Teori kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Adanya fungsi teori kognitif ini membuat seseorang bisa dengan mudah bergaul satu sama lain. Adapun fungsinya, yang pertama, perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Yang kedua, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik memori atau daya ingat. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. Nah, dari sinilah seseorang terlihat bagaimana cara menyelesaikan setiap permasalahan. Yang keempat, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan bahasa yang berbeda-beda, bergantung dari
fungsi kognitifnya. Yang kelima, merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Misalnya, membedakan antara jeruk dan lemon, semangka dan melon, dan seterusnya. Teori belajar kognitif mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran yang proses belajar lebih penting daripada hasil. Persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Pendekatan teori kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakulah seseorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapatkan pengalaman, pemahaman, standar moral, dan sebagainya. Perkembangan teori kognitif. Setiap anak memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Hal itu karena perkembangan kognitifnya juga berbeda-beda. Namun demikian, ada hal-hal umum yang bisa dijadikan acuan perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama, level ini menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah karena hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level pertama ini mencakup soal C1, mengingat, dan C2, memahami. Level kedua, pada level ini tingkat kemampuannya tentu lebih tinggi daripada level pertama karena menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 2 mencakup soal C3, mengaplikasikan. Level 3, tingkat kemampuan soal pada level 3 ini paling tinggi di antara dua level sebelumnya karena menuntut peserta didik untuk bisa menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 3 ini mencakup soal C4, menganalisis, C5, mengevaluasi, dan C6, mencipta. Ranah dan aspek kognitif pembelajaran di ranah kognitif mengacu pada tingkat kecerdasan seseorang. Misalnya, pengetahuan dan keterampilan berpikir. Untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang di lingkungan sekolah, biasanya diadakan ujian. Di pembahasan level kognitif tentang taksonomi Bloom merupakan pengelompokan suatu soal berdasarkan aspek kognitifnya. Soal-soal di ranah kognitif memiliki 6 aspek. Yang pertama, pengetahuan C1, yang kedua pemahaman C2, dan yang ketiga aplikasi C3, dan keempat analisis C4, kelima evaluasi C5, keenam mencipta C6. Intinya ranah dan aspek kognitif mengarah pada
substansi pokok dalam materi pembelajaran beserta soal-soal yang dikembangkan dari materi tersebut. Pengertian konsep pembelajaran teori konstruktivistik merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau bentukan. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui aktivitas seseorang. Teori belajar konstruktivistik biasanya dimulai dari karakteristik manusia masa depan yang diharapkan. Konstruksi pengetahuan, proses belajar menurut teori konstruktivistik. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, memberi kesempatan kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Yang kedua, mengalahkan ide atau gagasan yang dimulai oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang ketiga, menyokong pembelajaran secara komparatif, menampilkan sikap dan pembawaan murid, menampilkan bagaimana murid belajar sesuatu ide. Yang keempat, menggalangkan dan menerima daya usaha murid. Yang kelima, menggalangkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Ciri-ciri pembelajaran yang menerapkan teori konstruktivisme, yaitu yang pertama, memberi kesempatan kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya, mengalahkan ide atau gagasan yang dimulai oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang kedua, menyokong pembelajaran secara komparatif, menampilkan sikap dan pembawaan murid, menampilkan bagaimana murid belajar sesuatu ide. Yang ketiga, menggalangkan dan menerima daya usaha murid. Yang keempat, menggalangkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Yang kelima, menggalangkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Tujuan teori konstruktivisme. Yang pertama, membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir aktif. Langkah-langkah teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, tahap guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait di kehidupan sehari-hari. Lalu guru bisa memulai membangun komunikasi dua arah agar mereka bersedia memberikan gambaran umumnya. Yang kedua, tahap ini guru meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Kegiatan tersebut bisa diisi dengan membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasi ilmu-ilmu yang relevan. Dengan demikian, mereka bisa memenuhi rasa ingin tahunya secara mandiri. Dalam hal ini, peran guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, tahap ini peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Guru juga bisa memberikan penguatan berdasarkan keilmuan yang dipelajarinya.
Guru juga bisa memberikan penguatan berdasarkan keilmuan. Tahap keempat, untuk mengoptimalkan ketiga tahap sebelumnya, guru bisa mengkondisikan suasana belajar di kelas menjadi lebih hangat, santun, dan penuh wibawa. Dengan demikian, guru bisa mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperolehnya di kehidupan sehari-hari. Kelebihan teori belajar konstruktivisme: yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga terciptanya suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri. Pengertian teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri, mengamati dan menilai diri dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenali dirinya sendiri. Ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Tujuan teori belajar humanistik. Humanistik merupakan aliran dalam dunia psikologi yang muncul tahun 1950-an. Dengan mengacu pada psikologi seseorang, humanistik memandang manusia sebagai manusia, makhluk hidup yang memiliki fitrah tertentu pada masing-masing individunya. Karena itu, teori humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia, sehingga seseorang bisa mengenali dirinya sendiri dengan potensi yang ada dalam dirinya, dan diharapkan untuk bisa mengembangkan. Manfaat teori belajar humanistik. Yang pertama, mampu mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersikap demokratif, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, menjadikan diri sebagai manusia yang dapat menghargai perbedaan dan kebebasan menyatakan ide atau gagasan maupun pendapat. Yang keempat, meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.